Sebelum kita mendengarkan pemberitaan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu hati, menyiapkan hati kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah, Sang Sumber hikmat dan kebijaksanaan, senantiasa kami merasakan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur atas pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Khusus Engkau yang telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan kesehatan, dengan nafas yang baru. Dengan tanpa kekurangan satu apapun kami boleh merasakan kehidupan yang Kau berikan kepada kami dan boleh bersekutu bersama di tempat ini. Ya Allah, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sentuhan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau membuka hati kami, dan melembutkan hati kami yang keras, agar kami menerima sabda Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di tengah keterbatasannya, biarlah Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar semua yang terucap dari mulut bibir hamba-Mu ini, semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kau juga memberkati setiap kami sebagai pendengar firman. Mampukanlah kami juga untuk memahami firman-Mu, agar kami pun bersama-sama Engkau pakai dan Engkau mampukan sebagai para pelaku firman Tuhan. Seutuhnya dan sepenuhnya kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab pada minggu pagi hari ini saya ambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ambil dari bacaan Injil Matius pasal 18 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 35. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu
apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sugeng panggian malih, selamat bertemu kembali. Sudah sekian lama mungkin tidak berjumpa lagi, khususnya saya sendiri juga kira-kira mungkin hampir setahun belum pernah melayani lagi di Karanglo, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Majelis GKJ Beringin. Saat ini memang sama-sama melayani di GKJ-nya yang sudah dewasa masing-masing, oleh karena itu masih sama-sama menjaga tali silaturahmi, khusus dengan juga Mbah Widi, Pak Mbah Sepuh, Pendeta Emeritus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema ibadah kita pada pagi hari ini, kita diajak untuk menjadi komunitas yang mengampuni. Minggu tanggal 13 September kemarin saya karena bertugas sebagai petugas ibadah sekolah minggu dari Ona GKJ Tlogo yang kebetulan bertugas untuk minggu ini, sehingga saya membantu mempersiapkan guru-guru sekolah minggu. Memang dalam beberapa lagu-lagu sekolah minggu kadang kita tidak memperhatikan, itu seringkali terjadi kekeliruan, kalau mungkin bahasa kasarnya terjadi penyesatan-penyesatan melalui lagu-lagu sekolah minggu yang kita tidak pilah dan pilih. Misalnya saja seperti pemahaman-pemahaman dalam ajaran sekolah minggu, Yunus di perut ikan paus misalnya. Padahal itu tidak tepat, yang benar adalah ikan besar. Ataupun istilah Bukit Golgota, tidak ada di dalam Alkitab kata Bukit Golgota itu adalah tempat. Tidak ada Bukit Golgota, itu adalah kekeliruan kita. Termasuk juga yang kemarin adalah saya temukan Musa menyeberangi laut Kolsom. Kolsom itu apa? Saya cari di Google, KBBI pun tidak ada kata Kolsom. Yang tepat adalah Laut Teberau. Sebenarnya dengan lagu-lagu seperti ini kita pun mengajarkan hal-hal yang keliru pada anak-anak. Karena disitulah kita membentuk konsep dasar, bangunan berpikir orang dewasa dimulai dari masa kanak-kanak. Tentunya Bapak Ibu juga pernah mendengarkan lagu Si Kancil Anak Nakal Suka Mencuri Ketimun. Di situ lagunya dikatakan si kancil anak nakal suka mencuri timun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Sangat unik, lagunya sederhana, diulang-ulang. Sejak kecil pun saya biasa mendengarkan lagu itu. Tapi di balik lagu yang sederhana itu, kalau Bapak Ibu pahami, ada konsep berpikir yang cukup radikal. Siapa yang berbuat nakal, siapa yang berbuat kesalahan, harus segera dihukum. Jangan diberi ampun. Sehingga mau tidak mau itu terbentuk dalam pola berpikir kita. Menjadi fondasi berpikir kita. Kita menganggap pengampunan itu sebagai sebuah kelemahan. Pengampunan itu sebagai hal yang nggak usahlah mengampuni. Diberi ampun, harusnya tidak usah diberi ampun, harusnya dihukum. Itulah yang kita terima, itulah yang kita pelajari dalam kehidupan kita. Siapa yang berbuat jahat, siapa yang berbuat nakal, siapa yang berbuat kesalahan, wajib menerima hukuman. Bahkan dalam film-film tertentu, dalam konsep kehidupan sehari-hari yang kita temui, seringkali juga demikian. Orang yang berbuat salah ya harus dihukum. Orang yang berbuat tidak baik harus menerima ganjarannya. Mereka tidak pantas menerima pengampunan. Kita digojloki hal seperti itu setiap hari dalam banyak hal, sehingga membentuk pemikiran kita sulit untuk memberikan pengampunan.
Kita berpikir bahwa segala sesuatu juga ada batasnya. Manusia terbatas, manusia itu punya kelemahan. Demikian juga mengampuni. Sabar ada batasnya. Mengampuni juga ada batasnya. Itu yang terbentuk dalam pola pikir kita. Kita merasakan cukup ketika orang melukai hati kita. Mungkin sekali, oke lah, saya maafkan. 2 kali, oke, saya maafkan lagi. 3 kali mungkin cukup, saya nggak mau lagi memberikan kesempatan untuk kamu. Habis pengampunan. Oleh karena itu dalam bacaan kita pada pagi hari ini, ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali batasku mengampuni Tuhan? Konsep yang terbangun adalah pengampunan itu ya ada batasnya. Kalau dalam konteks perjanjian lama 3 kali. 3 kali mengampuni orang yang melakukan kesalahan terhadap diri kita. 3 kali cukup. Oleh karena itu ketika Petrus mengatakan 7 kali, Petrus sudah memberikan standar yang tinggi. Ia merasa, wah aku pasti layak mendapatkan pujian dari Tuhan. Mengampuni sampai 7 kali kok lebih dari standar umumnya. Tapi ternyata pemahaman Petrus itu keliru. Tuhan Yesus mengatakan, mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Tentu ini adalah bahasa simbolis yang berarti mengampuni tidak ada batasannya. Jangan pernah mengatakan cukup untuk mengampuni. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Tidak ada batasan untuk kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ada seorang hambanya yang berhutang 10.000 talenta. Menurut salah satu ahli sejarah, 1 talenta itu sama dengan 1.000 dinar. 1 talenta itu sama dengan 1.000 dinar. Sehingga kalau dikatakan, mohon maaf, 1 talenta sama dengan 10.000 dinar. Ketika dikatakan hamba itu berhutang 10.000 talenta, dikalikan 10.000 dinar. Berarti sekitar 100 juta dinar mungkin. Hamba tersebut berhutang 100 juta dinar kepada sang raja. 1 dinar itu padahal upah buruh 1 hari. Artinya, ia harus bekerja selama 100 juta hari untuk bisa membayar dosa, membayar hutang itu. 100 juta dinar itu sama dengan kira-kira 200 tahun lebih. Tidak mungkin semasa hidupnya ia akan bisa melunasi hutangnya. Bahkan kalaupun ia menjual anak istrinya dan segala miliknya, paling itu hanya berapa ribu dinar. Tidak akan cukup. Artinya hutang yang begitu besar, yang mungkin tidak bisa dihapuskan dengan dia menawarkan hidupnya sekalipun, diampuni oleh sang raja. Sang raja menunjukkan kemurahan yang luar biasa. Namun demikian, ketika hamba yang sudah diampuni, yang sudah dihapuskan hutangnya, keluar, ia bertemu dengan kawannya yang berhutang pada dia 100 dinar. Tidak sebanding dengan hutangnya terhadap raja. Hanya 100 dinar. Hanya 100 dinar, kemudian ia mengatakan bayar hutang. Ketika kawannya mengatakan nanti dulu, nanti akan kulunaskan hutang, ia mencekik kawannya dengan keras. Ia tidak lagi menggunakan cara berpikir yang sehat. Ia langsung menggunakan kekerasan secara anarkis. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dalam kehidupan kita pun seringkali bertindak seperti seorang hamba itu. Kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya sudah lebih dulu menerima pengampunan Tuhan. Sudah lebih dulu menerima penghapusan hutang dari Tuhan. Dosa kita yang begitu besar, yang mungkin tidak bisa dihapuskan dengan tindakan kita, dengan usaha kita. Tetapi kita beroleh pengampunan dari Tuhan. Karena kemurahan hati Tuhan. Bukan karena upaya kita.
Tapi ketika kita menemukan orang lain yang melakukan kesalahan pada kita tidak akan segan-segan untuk menghakimi orang itu. Atau bahkan menghukum orang itu dengan tangan kita sendiri. Ketika ada orang bersalah kepada kita, kita mengatakan, sudahlah, cuma seperti itu. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang mengatakan, mbok yo dibales dek wong kaya ngono kuwi. Ojo dinengke. Dibales wae, ben kapok. Ada ungkapan-ungkapan seperti ini dalam kehidupan kita. Orang-orang di sekitar kita, mungkin orang-orang yang dekat dengan kita. Inilah yang membangun pemikiran-pemikiran yang keliru tentang mengampuni. Kita sering lalai, kita sering melupakan bahwa kita juga adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam sebuah komunitas bernama gereja. Siapakah gereja itu? Mungkin kemarin sudah berbicara tentang, minggu lalu mungkin sudah bicara tentang siapa gereja. Di dalam sebuah komunitas kita menganggap rekan-rekan sepersekutuan kita adalah saudara. Kalau dalam bacaan Injil minggu lalu, kita diajari bagaimana mengingatkan saudara-saudara kita yang mulai undur dari Tuhan, yang melakukan kesalahan dengan cara yang bermartabat dan manusiawi. Itu juga karena kita berada dalam komunitas bernama gereja. Gereja itu siapa? Kita semua yang ada di dalamnya. Gereja itu ya artinya ya jemaat, ya gereja, karena eklesia itu berarti jemaat ataupun gereja. Sehingga kalau mau disebut jemaat beringin ataupun gereja beringin, sami mawon, sama saja. Bapak, Ibu, Saudara, seluruh anggota jemaat, seluruh anggota majelis, seluruh anggota komisi, itu ya bagian dari gereja masing-masing. Oleh karena itu ketika bicara soal komunitas bernama gereja, itu artinya kita semua. Kita semua yang dituntut untuk menjadi orang-orang yang mau mengampuni, komunitas yang mengampuni. Tapi kalau kita pikir sekarang, sudahkah kita menjadi komunitas yang mengampuni? Sudahkah orang-orang yang ada di sebelah Bapak Ibu nyaman dengan Bapak Ibu? Oh, aku senang kalau gereja. Ada Pak Piri soalnya. Oh, aku senang gereja, ada Bu Susi. Oh, aku senang gereja bertemu dengan saudara-saudaraku yang aku kasihi. Saudara-saudaraku yang memberikan aku semangat. Saudara-saudaraku yang memberikan aku pengampunan. Sudahkah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang memberikan pengampunan bagi orang-orang di sekitar kita? Memberikan kenyamanan. Menjadikan komunitas ini sebagai komunitas yang membangun, bukan sekedar komunitas yang saling menjatuhkan. Tentu dalam kehidupan kita sering memahami standar yang baik, apa yang perlu kita lakukan. Tapi lucunya, seringkali kita menumpangkan standar tersebut kepada orang-orang yang kita anggap lebih tinggi atau yang kita idolakan. Misalnya sebut saja Pak Ismail dengan Pak Usman. Pak Ismail dan Pak Usman tetangga. Pak Ismail senang dengan akuarium. Melihat ikan dalam akuarium senang. Tetapi dia malas untuk memelihara, untuk ngurusin dan lain sebagainya. Sehingga Pak Ismail kemudian memasang akuarium di rumahnya Bapak Usman. Tentu saja Bapak Usman protes. Lah kok yang senang akuarium situ yang dipasang kok di rumah saya? Kita meletakkan standar yang kita pandang baik kepada orang-orang yang kita anggap lebih tinggi. Atau yang berjabatan. Oh, aku tahu bahwa sebenarnya harus rajin beribadah. Oh, aku tahu bahwa sebenarnya hidup itu tidak boleh sekedar pencitraan. Tetapi kemudian itu kita letakkan pada Pak Penatua, Pak Pendeta, Pak Diaken. Oh, Pak Diaken tuh harusnya seperti ini. Pak Diaken tuh harusnya keluarganya rajin beribadah.
Pak Diaken tuh harusnya memberikan teladan yang baik, atau Pak Penatua atau Pak Pendeta. Tetapi sadarkah kita bahwa kita semua ini adalah orang Kristen? Kita semua adalah sama-sama pengikut Kristus. Kita semua punya tanggung jawab yang sama. Kalau kita memahami ada hal baik yang perlu dilakukan oleh Pak Pendeta, Pak Penatua, Pak Diaken, yang mampu kita juga berusaha untuk melakukan dari diri kita sendiri. Jangan kita titipkan pada orang-orang yang lain yang kita anggap lebih baik dan sebagainya. Kita pun harus berusaha untuk melakukan. Kalau tidak demikian, kita menjadi komunitas yang saling menghakimi. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, langsung dengan cepat dihakimi. Kau salah, menuding, menunjuk, menjatuhkan. Tidak akan terjadi komunitas yang mengampuni ketika setiap orang di dalamnya saling menghakimi. Boro-boro merasa nyaman di dalam gereja. Paling ya wegah ke gereja, males kok wong-wongnya kaya ngono kabeh. Karena itu marilah kita berusaha untuk menjadi komunitas yang mengampuni, menyadari siapa diri kita. Bagaimana caranya menjadi komunitas yang mengampuni? Sering-seringlah bercermin, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sering-sering bercermin, berefleksi. Bercermin dengan diri kita sendiri. Melihat ke dalam diri kita. Ketika ada orang lain melakukan kesalahan, lihat dulu diri kita. Apakah kita tidak melakukan kesalahan yang sama? Apakah kita juga tidak seperti orang yang kita lihat itu? Kalau kita belum lebih baik, ya sudah. Sadarilah. Belajarlah dari situ. Kalau kita merasa sudah lebih baik, mari kita mengajari dengan baik, dengan sopan dan santun. Membangun orang-orang yang kita anggap masih melakukan kesalahan. Bukan sekedar menuding atau menunjuk. Yang kedua, kita juga harus menyadari kelemahan dan keterbatasan kita. Iya, kita lemah, kita terbatas. Kita punya batasan dalam bersabar, kita punya batasan dalam memaafkan dan lain sebagainya. Tetapi kita juga perlu mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima pengampunan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memerlukan pengampunan. Setiap kali kita berpikir bahwa kita tidak mampu mengampuni orang lain, ingatlah bahwa Tuhan telah lebih dulu mengampuni kita. Dari dosa-dosa kita yang begitu banyak, yang berjuta-juta dosa kita lakukan. Tetapi Tuhan telah lebih dahulu memberikan kita. Setiap kali kita lelah untuk mengampuni orang lain, ingat kita telah diampuni dari dosa-dosa kita. Tuhan menghapuskan dosa kita yang begitu luar biasa hebatnya, tanpa menghitung-hitung berapa banyak dosa kita. Selamat menjadi komunitas yang mengampuni. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita.